Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel komentar Bang Yos. Pada episode kali ini saya akan mengomentari jalannya pertandingan antara Chelsea versus Barcelona ya di CL yang berlangsung tadi malam. Ini baru selesai nonton ini, berapa jam setelah nonton. Oke, skor akhir 3-0 untuk kemenangan Chelsea. Oke, pertama-tama saya akan mulai dengan line up ya. Jadi line up Chelsea menggunakan Enzo Maresca menurunkan pemain dengan formasi 4-2-3-1. Berbeda dari lawan Burnley kemarin, sekarang pemain-pemain kunci dimainkan ya. Di sisi pertahanan kanan ada Gusto kali ini. Dua center back ada Fofana dan juga Chalobah. Kiri ada Cucurella. Dua DM ini yang menarik karena ada biasa Caicedo selalu main, yang kemarin lawan Burnley tidak dimainkan, dan juga James jadi DM pada pertandingan kali ini. Kemudian tiga di depan DM ada kanan ada Estevao, Wonderkid, yang tengah ada Enzo Fernandez, kiri ada Garnacho kali ini yang main, dan juga di depan juga menarik karena tidak menggunakan striker murni, menggunakan false 9 yaitu Neto. Menurut saya ini langkah yang apik dari Enzo Maresca ya. Karena melawan Barca yang terkenal dengan high line defense, Chelsea memainkan tiga penyerang yang memiliki kecepatan. Kanan ada Estevao, tengah ada Neto, kiri ada Garnacho. Oke, kemudian Barca juga dengan line up seperti biasa, cuma Rashford tidak bermain, yang main Varane dan Pedri juga belum masih bisa. Rapinya ada di bangku cadangan. Oke, laga berjalan sangat cepat. Pada menit awal Chelsea sudah mendapat peluang yang berbuah gol, namun terjadi handsball sehingga gol dianulir. Kemudian setelah kejadian itu Barcelona juga dapat peluang dari terobosan di sisi kiri pertahanan Chelsea, namun tembakan dari Varane masih menyamping di beberapa sentimeter dari samping gawang dan tidak gol. Kemudian pada menit 12 Barcelona juga mendapat peluang umpan silang Yamal, namun belum bisa dimanfaatkan oleh Varane atau Fermin ya, itulah pokoknya. Lalu gol lagi, Chelsea mendapat gol lagi di menit ke 22 ya. Namun offset lagi. Ini dari set piece. Chalobah sudah terperangkap pada posisi offside. Meskipun seperti tidak menyentuh ya, tapi ada intensi untuk melakukan sundulan. Dan gol Enzo Fernandez pun dianulir heading. Sangat cepat pertandingan, sehingga menit 23 pun Neto dapat peluang, tendanya masih melambung, umpan terobosan dari Estevao yang cukup apik, namun Neto menendang menggunakan kaki yang lemah, kaki terlemahnya ya, kaki kanan, sehingga masih melambung tinggi. Jual beli serangan terjadi, alot di lini tengah sangat cepat, menarik sih untuk penonton netral juga pertandingan di malam ini. Kemudian gol yang dinanti datang menit ke-27, on goal ya, gol bunuh diri dari Kondi, namun prosesnya ini dari quick corner dari Estevao yang diumpan kepada Enzo Fernandez. Kemudian Enzo memberi terobosan kepada Cucurella, dan Cucurella menggiring, kemudian memberi umpan ke tengah dan disambut oleh Pedro Neto. Sebenarnya
sontekan Pedro itu tidak gol karena dihadang oleh Ferran. Namun di depan Ferran ada Konde ya. Jadi dua pemain ini mungkin saling tidak melihatnya, berbenturan dan bola malah masuk ke gawang. 1-0 untuk Chelsea. Ini agak tricky juga golnya karena offset sebenarnya. Hakim garis mengangkat bendera, namun setelah dicek VAR tipis sekali. Kalau ada VAR seperti ini ya, sangat tipis. Seru juga, drama. Oke, kemudian setelah itu masih agak cepat pertandingan. Pada menit 33 Yamal dapat peluang, namun tendangannya masih pelan dan dapat dihalau oleh Sanchez. Nah, titik balik pertandingan ini terjadi pada menit ke 43 ya, pada saat Ronald Araujo yang sebelumnya juga mendapat kartu kuning karena protes. Kemudian pada menit 43 dia melanggar Cucurella, tackling, dan ya red card untuk Ronald Araujo, dan Barca pun bermain dengan 10 pemain. Di sisa babak pertama tidak ada peluang berarti, sehingga babak pertama skor masih 1-0. Oke, kemudian mulai babak kedua Chelsea melakukan pergantian pemain, begitupun juga Barca. Gusto keluar karena sudah mendapat kartu kuning ya sepertinya. Mungkin Enzo Maresca agak ketar-ketir ya, atau murni strategi, diganti oleh Andre Santos. Jadi ada switch play, James kembali ke wingback kanan, RB right back, dan Andre Santos double pivot dengan Caicedo, dan Rashford pun masuk menggantikan Ferran di sisi Barca. Pada berapa menit setelah kick off babak kedua, Andre Santos melesakkan gol namun offside. Pada pertandingan kali ini Chelsea banyak sekali offside ya. Gol sendiri aja ada 3 yang offside dianulir. Belum yang terobosan. Saya mencatat lebih dari 5, 7 kalau nggak 8 offside. Kemudian gol yang dinanti pun datang menit ke 54. Gol dari Estevao sang wonderkid, 2-0. Gol ini menarik ya, karena ada kontribusi yang intercept cukup apik dari Andre Santos. By the way, Andre Santos ini off ball dan on the ball-nya pada pertandingan kali ini sangat bagus ya. Kalau Caicedo dengan intercept-nya yang klinis, bersih, dan pas. Dengan Santos pun juga mantap ini, gelandang 2 double pivot Andre Santos dan Caicedo ini. Oke, kembali lagi ke golnya. Jadi intercept dari Andre Santos, kemudian bola mengarah kepada Estevao, kemudian Estevao mengumpan kembali kepada Andre kemudian mengumpan kepada Reece James dan melakukan segitiga. Reece James memberi umpan terobosan kepada Estevao, kemudian Estevao menggiring, sempat melewati Kubarsi, dan juga ada Balde di sana, namun Balde tidak dapat menghalau, dan Estevao melakukan tendangan dengan kaki yang lemah sebenarnya, kaki kanan, dan gol 2-0. Kalau fans Chelsea ingat, ini dejavu seperti gol Estevao waktu masih di Palmeiras melawan Chelsea di Club World Cup, seperti ini. Dari sisi kanan tendangan pakai kaki kanan, pojok atas tiang kiri dari kiper Barca, Joan Garcia. 2-0, bam. Wah, mental pemain Chelsea langsung naik, langsung pede. Itu tadi menit ke-54 ya gol terjadi. Kemudian menit ke-59 terjadi perubahan strategi lagi dari Enzo Maresca. Garnacho yang tidak terlalu banyak dapat ruang diganti oleh Delap. Nah, ini ada switch play lagi. Pedro kembali ke sayap, namun sayap kiri.
Delap menjadi striker. Setelah 2 gol ini permainan Chelsea sedikit agak menunggu, tidak se-Spartan pada awal-awal tadi sebelum gol kedua. Oke, kemudian ada pergantian pemain lagi. Kali ini dari Barca, menit ke-61. Lewandowski dan Fermin digantikan oleh Christensen dan Rafinha. Wah, ini pendukung Chelsea agak ketar-ketir karena Rafinha sudah bermain ya. Nah, serangan pun terjadi, silih berganti, permainan tengah yang sedikit agak seru ya, para gelandang ini. Kemudian 69 Chelsea dapat peluang dari Pedro Neto, dimulai dari set piece dan bola dapat ditangkap baik oleh Sanchez. Kemudian Pedro Neto melakukan solo run dari depan kotak penalti Chelsea hingga ke depan gawang dari Barca, namun tendangannya masih dihalau oleh Johan Garcia. Penyelamatan yang cukup apik sih ini. Oke, kemudian 3 menit berselang, pada tepatnya menit ke-72, 73 ya. Gol terjadi. Delap kali ini yang melesakan gol ke gawang Barca 3-0. Gol ini diinisiasi oleh Enzo ya. Enzo memberikan Neto memberikan umpan terobosan kepada Enzo. Kemudian 2 lawan 1. Enzo memberikan umpan ke kanan. Di sana ada Delap, tinggal mencebloskan ke gawang. Bam, 3-0. Gol ini sebenarnya di call out ya. Asisten wasit mengangkat bendera dan offside, namun dicek dengan VAR ternyata tidak offside karena masih ada pemain Barca yang di sisi kiri, kakinya itu di belakang tipis sekali, dan bam, 3-0. Game over sih ini, saya rasa sudah game over. Dan kemudian Chelsea melakukan perubahan juga, beberapa pemain yang bermain dari awal diganti. Neto digantikan Gittens. Kemudian Barca juga melakukan pergantian pemain, Balde, Yamal diganti, Gareth Martin dan Olmo. Menit ke-81 Chelsea juga mengganti James dan Estevao, diganti dengan Aja Ampong dan Darul Cobham. Ya, sampai peluit ditiup tidak ada gol lagi, dan pertandingan sudah sedikit melambat karena ya game over. Oke, kemenangan yang patut menyenangkan dari fans Chelsea karena berarti Chelsea tidak kalah dalam 4 atau 5 laga terakhir ya. 1 di UCL, 3 di Premier League. Kabar gembira karena Cole Palmer juga sudah ikut latihan. Habis ini mungkin bisa merumput kembali. Oke, kemenangan yang apik. Estevao sebagai bintang, namun keseluruhan pemain bermain cukup apik pada malam hari ini. Oke, kemenangan cukup dirayakan semestinya, seperlunya, karena di pekan depan Chelsea akan bertemu dengan sang puncak klasemen, yaitu Arsenal, Derby London. Oke, semoga Chelsea dapat mempertahankan konsistensi, pertahankan performa. Oke, sekian komentar pada episode kali ini. Tetap dukung terus channel saya, Komentar Bang Yos, agar dapat selalu memberikan komentar-komentarnya. Bisa di like, komen, dan juga subscribe mungkin kalau yang berkenan. Oke, terima kasih. See ya.